Bagaimana kita merubah persepsi tadi gitu loh, merubah persepsi masyarakat terhadap ormas ini gitu. Pemerintah bisa melakukan upaya-upaya itu melalui berbagai medianya gitu. Tapi ini sebenarnya ya harus dilakukan oleh ormas itu sendiri. Social movement itu adalah menghidupkan, menyuarakan mereka yang tertindas, mereka yang tak bersuara. Disitulah sebenarnya pentingnya ormas. Bahwa sebetulnya ormas ini punya peranan penting, tapi kok ternyata peranan itu nggak bisa ditangkap oleh masyarakat lebih luas. Berarti ada persoalan apa nih? Salam transparansi, selamat datang kembali di podcast edisi ke-6 Fitra TV bersama saya Rizkika Arum. Hari ini saya sudah ditemani oleh para narasumber yang luar biasa. Dan topik hari ini kebetulan mengenai organisasi masyarakat, gerakan sosial baru, dan 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum saya perkenalkan ke narasumber, kita akan melihat dulu suara-suara dari masyarakat yang sudah diwawancara oleh Fitra TV. Tidak, kegiatannya tentu bagus ya, tapi aku belum pernah mengikuti kegiatan ormas. Jadi tapi tetap aku yakin itu berdampak positif lah untuk masyarakat sekitar. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya enggak juga ya. Ya mungkin manfaatnya buat kelompok mereka aja gitu. Kalau manfaatnya di kehidupan sehari-hari sebetulnya agak lucu nih, karena aku juga sering lihat ormas-ormas itu support sama bantu masyarakat kalau misalnya ada pesta gitu atau hajatan mungkin ya kita sering kenal. Mereka tuh selalu bantuin gitu, entah itu melakukan pengamanan atau misalnya ada juga sih yang jadi tukang parkir ya. Tapi mungkin sisi positifnya ada labeling mereka yang cukup disegani gitu ya sama masyarakat. Makanya kalau misalnya masalah keamanan udah deh ormas gitu. Nah, tadi udah kita tonton video dari suara-suara masyarakat. Dan sekarang akan saya perkenalkan narasumber-narasumber sudah ada saat ini. Ada Bapak Abda, Kasubdit di Direktorat Ormas, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Apa kabar Pak? Baik. Sehat. Ngopi dulu Pak, biar santai. Terima kasih. Kasih lihat Fitra TV-nya. Iya. Terus selanjutnya ada Pak Jo Fernandes, Dewan Nasional Fitra. Pak Jo apa Bang Jo nih? Karena dengar-dengar senangnya panggil Bang Jo. Apa aja? Apa aja, asal bukan Bung juga Opung. boleh. Opung boleh? Bung. Oh Bung Jo. Bang aja deh, Ya, biar gampang ya. terserah. Iya. Terus yang terakhir tapi yang paling saya tunggu-tunggu ya Kak Andi Pratiwi dari Pusat Riset Gender UI. Apa kabar Kak halo Andi? semua. Hai. Ini menemani saya ya, kita mewakili perempuan ini di sini. Ya. Nah, gimana nih tadi pendapatnya setelah nonton video yang tadi? Mungkin aku tanya dulu dari Pak Abda ya. Gimana Pak? Ya, kalau kita lihat tadi pendapat masyarakat ya tentang tentang ormas itu kan tentang mereka bagaimana merespon aktivitas ormas yang selama ini dia rasakan lah oleh masyarakat itu. Memang kalau kita lihat sekarang itu aktivitas ormas yang kelihatan itu kan yang cenderung berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh salah satu masyarakat itu terkait dengan masalah pengamanan, mungkin terkait dengan masalah-masalah yang memang langsung dirasakan oleh masyarakat gitu. Padahal sebenarnya banyak ormas yang banyak juga melakukan aktivitas yang bermanfaat gitu, tapi mungkin tidak kelihatan gitu. Itu banyak sekali saya lihat. Banyak ormas yang secara silent dia melakukan pendampingan kepada masyarakat, kepada kaum marginal gitu. Itu banyak sekali. Jadi memang bidang ormas itu sangat banyak. Ada yang bergerak di bidang kesehatan, ada yang bergerak di bidang pertanian, lingkungan hidup, macam-macam. Ada yang juga terkait dengan pemberdayaan pemuda, macam-macam. Banyak sekali bidang ormas. Artinya memang dengan jumlah ormas yang sekarang tercatat itu kurang lebih 493.000 kalau nggak salah, itu memang sangat besar sekali ya jumlah ormas di Indonesia. Saya pikir memang pastinya ada ormas-ormas yang tertentu yang aktivitas yang mungkin dirasakan oleh masyarakat sedikit membantu atau merugikan. Itu saya pikir pasti ada saja dengan jumlah ormas yang begitu besarnya gitu Pak.
Baik, baik. Oke, ini kan dari segi Kemendagri ya. Nah, sekarang saya mau tanyain ke Bang Jo, karena kebetulan kemarin kita kan habis merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Nah, bagaimana sih sebetulnya sejarah dari Ormas ini kalau ditelusuri ke belakang gitu, Bang? Iya, gini Mbak Arum, saya kira itu banyak persepsi yang salah tentang ormas. Karena ormas seolah-olah itu hanya pemuda Pancasila, kelompok berandalan gitu ya. Iya, Ormasnya seolah-olah galak, pakai seragam, pakai baret, pakai sepatu boot gitu. Jadi sebenarnya itu karena militer. itu diciptakan ketika zaman Orde Baru sebenarnya. Tetapi kalau mau dilihat, ormas itu punya peran penting dalam pembentukan republik ini. Saya membaca dari risalah BPUPKI, itu 50, hampir 60% anggota BPUPKI yang diangkat oleh Bala Tentara Jepang untuk anggota BPU itu ormas sebenarnya. Organisasi ada Muhammadiyah, ada NU, ada macam-macam, ada Persatuan Perempuan, jadi Maria Ulfa misalnya, ada banyak-banyak orang yang diambil dari berbagai macam ormas yang pada saat itu emang nggak ada partai politik. Kita belum punya partai politik, jadi tidak. Kalaupun PNI ada yang didirikan Bung Karno tahun 1927, itu kan tidak bisa diakui gitu loh. Jadi itu kan semua gerakan bawah tanah. Tapi yang penting sebenarnya asal usul dari partai politik di Indonesia dan semua partai politik di dunia ini adalah ormas. Jadi pengertian ormas yang tadi itu saya kira itu karena diciptakan oleh stereotyping saat ketika waktu Orde Baru itu memanfaatkan ormas sebagai tangan lain dari partai politik. Gitu, khususnya Golkar kalau saya boleh harus bilang katakan gitu. Jadi itulah kemudian terjadi pergeseran makna konotasi yang berbeda jadi lebih negatif soalnya ormas itu bikin kerusuhan, buat demo, enggak loh sebenarnya. Jadi Kongres Perempuan pertama dan Kongres Perempuan kedua tahun 1935 itu ormas semuanya. Nggak ada yang ormas, partai nggak mungkin diakui oleh pemerintah Belanda. Dan ketika ormas itu mulai jadi partai itu pun atas dalam tanda petik ada namanya politik etika yang mulai pidatonya dilakukan oleh Ratu Wilhelmina tahun 1901. Ketika itu dikatakan bahwa Hindia Belanda harus diperhatikan pada 3 unsur. Pendidikan, agraria, dan transmigrasi pada saat itu. Tapi yang sebenarnya paling menonjol dalam pembentukan ormas di Indonesia adalah segi pendidikan. Karena pendidikan artinya bumi putra boleh sekolah lebih tinggi, lebih bagus. Nah itu sebenarnya akar dari lahirnya ormas-ormas baru Indonesia. Sehingga persepsi itu terjadi pergeseran sebenarnya. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya ormas punya peranan sangat besar dalam pembentukan organisasi kepartean maupun juga pembentukan republik. Saya kira itu dulu saya buka. Oke, Ya. singkatnya Iya, dulu gitu iya, ya. iya. Iya. Nah, selanjutnya Kak Andi nih, sebagai pengamat gender lah ya bisa dibilang. Kebetulan Kak Andi kan juga di Komnas Perempuan ya. Nah, bagaimana sih tadi kebetulan Bang Jo juga sempat bilang soal Kongres Perempuan, gerakan perempuan juga yang turut membangun ormas di Indonesia. Nah, Kak Andi sendiri melihatnya bagaimana nih ormas-ormas di Indonesia dan peran perempuan di dalamnya sekarang? Iya, terima kasih Arum. Jadi pertama tadi soal tayangan-tayangan ya, komentar iya. para masyarakat yang diwawancarain oleh Fitra, itu sebetulnya menunjukkan bahwa ketika bicara ormas wajahnya masih sangat maskulin gitu ya. Semua bicara soal, tadi kita bisa lihat ya kalau misalnya soal preman dan lain-lain itu mengarah ke ormas yang mana gitu. Betul. Itu satu, masih berwajah maskulin. Yang kedua, tadi yang dikatakan oleh Bang Jo, bahwa sebetulnya ormas ini punya peranan penting, tapi kok ternyata peranan itu nggak bisa ditangkap oleh masyarakat lebih luas. Berarti ada persoalan apa nih? Jangan-jangan memang tidak tercatat atau tidak terdokumentasi secara baik dalam sejarah. Ketika bicara isu perempuan, juga banyak hal bahwa gerakan perempuan ini kadang-kadang luput nih dalam misalnya sejarah kemerdekaan gitu ya. Jadi kadang-kadang yang menulis sejarahnya adalah laki-laki, mayoritas di forum adalah laki-laki, padahal misalnya perempuan-perempuan juga punya kontribusi yang penting gitu ya. Tadi Bang Yu juga udah bilang ada Kongres Perempuan dan lain-lain. Nah, bahkan kalau misalnya kita lihat Komnas Perempuan sendiri, itu sebetulnya bibitnya adalah gerakan perempuan gitu ya di tahun 98 ketika waktu itu mau menjelang reformasi ya, banyak perempuan etnis Tionghoa yang kemudian diperkosa secara massal gitu. Dan sebetulnya kami melihat itu bukan hanya sekedar perkosaan kekerasan seksual semata, tapi juga isu yang sangat politis gitu ya. Sehingga akhirnya mendesaklah waktu itu kan Presiden Habibie untuk segera membuat waktu itu masih satuan tugas dan lain-lain. Akhirnya kan dilembagakan gitu menjadi Komnas Perempuan. Nah terus kemudian pasca reformasi gitu, bahkan ketika bicara gerakan perempuan nanti mewujudnya macam-macam ya, gerakan perempuan bisa individual, bisa nanti dalam bentuknya ormas gitu ya, organisasi masyarakat sipil kalau kita pakai bahasa hari ini, atau bahkan gerakan anak-anak muda nih, yang kadang-kadang kalau anak muda tuh sekarang
udah, hah ormas enggak, kita komunitas gitu ya. Kolektif. Kita kolektif namanya sekarang, kita kolektif, tapi sebetulnya dia punya kerja-kerja yang aktivisme yang sangat berkontribusi terhadap misalnya kalau hari ini perubahan kebijakan. Saya kalau di Undang-Undang Pemilu itu siapa sih yang mengawal untuk kuota 30% perempuan masuk kalau enggak teman-teman dari organisasi masyarakat sipil gitu ya. Atau Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang PPPO gitu. Itu kan juga teman-teman gerakan perempuan. Atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga PKDRT di 2004 sorry. Di 2004 itu juga berangkat dari gerakan perempuan yang kemudian merasa bahwa apa yang terjadi di ruang domestik itu adalah persoalan negara, persoalan publik yang harus dapat intervensi. Atau yang paling terbaru nih, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya di 2022, itu kan kita lihat bagaimana pertarungannya ya. Mungkin kita bisa lihat di situ pertarungan lintas organisasi masyarakat sipil dengan lintas value atau nilai yang berbeda. Karena ada juga organisasi masyarakat sipil yang nggak pro misalnya, tapi ada juga yang pro gitu ya. Nah, jadi menurutku organisasi masyarakat dan lebih kerucutnya lagi organisasi perempuan gitu, gerakan perempuan punya kontribusi yang penting sih sebetulnya untuk membentuk negara, arah kebijakan, dan mencerdaskan masyarakat gitu ya melalui tadi aktivisme, kerja-kerja aktivismenya. Itu dulu mungkin Kak. Oke. Menarik sih kayak Andi bilang seperti itu, soalnya setahu saya juga dari berdasarkan riset dari Infit, bidang kerja yang diambil oleh CSO di Indonesia saat ini itu tertinggi itu nomor 1 HAM dan demokrasi, kedua itu kelompok rentan seperti disabilitas dan lain sebagainya, lalu ekonomi dan kemiskinan, dan yang keempat women's rights gitu. Namun tapi yang tertinggi untuk programnya itu untuk perempuan, hak perempuan. Seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira tanggapan Pak Abdan nih? Apakah betul saat ini fokusnya banyak kepada perempuan dan kelompok disabilitas atau bagaimana Pak? Gini ya, kalau kita bicara masalah bidang ormas, jadi dari total 490 ribuan ormas yang terdaftar di pemerintah, memang ada 2.300-an ya yang terdaftar di Kemendagri. Memang terkait dengan masalah pembidangan, khususnya masalah gender ya, masalah perempuan, itu kalau yang terdaftar di kami itu jumlahnya masih sangat sedikit ya. Mungkin yang lebih banyak itu dia terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan berarti kan sisanya 490 ribuan itu yang terdaftar di Kumham. Nah, memang terkait dengan masalah teknis atau substansi masalah gender, masalah perempuan, di kami memang tidak punya tusi yang terkait mengurusi masalah itu. Jadi memang secara aktivitas ormas itu dia biasanya terkoneksi dengan kementerian lembaga terkait ya. Tapi untuk datanya, kalau untuk ormas yang ber-SKT khususnya yang menangani masalah gender dan perempuan yang ber-SKT itu jumlahnya masih sangat sedikit ya dibandingkan dengan bidang keagamaan mungkin. Seperti itu Pak. Tadi udah disebutkan kan, ada sekitar 490 atau bahkan terakhir aku dengar 512.997 ormas di Indonesia gitu. Nah itu apakah ada dampaknya ke masyarakat sendiri gitu dari pengamatan Bang Jo? Iya pasti ada lah kalau soal dampak. Tapi saya melihatnya gini, size itu kan terlalu kecil dibandingkan 270 juta manusia Indonesia. Anda bandingkan India itu berapa ribu sebenarnya, ratusan ribu itu ormasnya. Jadi kalau di Cina aja nggak boleh. Jadi kalau di Cina nggak boleh ada ormas yang sungguh-sungguh lahir sebagai perlawanan. Karena ormas itu dasarnya adalah social movement, pergerakan. Jadi kalau Anda tanya kenapa ada hak asasi, kenapa perempuan, kenapa disabilitas, lah karena memang ada social movement ke arah mereka yang tidak dipedulikan selama ini, mereka yang tersisihkan. Jadi social movement itu adalah menghidupkan, menyuarakan mereka yang tertindas, mereka yang tak bersuara. Disitulah sebenarnya pentingnya ormas gitu ya. Jadi ormas itu kalau lihat dampaknya pasti ada dampaknya, apapun bentuknya. Saya mau mencatat satu hal, mungkin di Komnas Perempuan juga tak banyak orang tahu bahwa Maria Ulfa itu punya peranan sangat besar dalam BPU PKI. Kenapa? Karena dialah satu-satunya orang yang mengusulkan adanya pasal hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diterbitkan. Tetapi tidak diterima oleh forum pada saat itu. Tapi kemudian pada amandemen kedua kan dimasukkan pada akhirnya.
Jadi Maria Ulfa lah sebenarnya karena dia menjadi anggota dari mewakili kaum perempuan dan kaum persatuan istri, dia seorang menyuarakan, mereka kami tertindas loh gitu. Coba hak perempuan ini ditampilkan sebagai bagian dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Tapi sayangnya pada saat sidang BPUPKI itu tanggal 14 Juli tidak diterima, ditolak oleh forum. Jadi sebenarnya bukan nggak ada, sebenarnya ada dampaknya. Tapi artinya bahwa disitulah sebenarnya perjuangan dan kompromi-kompromi politik. Nah, kenapa kaum perempuan itu kemudian memperjuangkan hak? Karena sebagian besar di Asia ini, kaum perempuan itu kan belum maju lah. Walaupun kita tahu kemajuan utama di Perancis pun sampai tahun 1870-an perempuan tuh nggak boleh merokok di penjara loh. Ya, jadi itu juga sesuatu perjuangan. Perjuangan itu banyak yang terjadi kaum perempuan untuk mendapatkan hak yang sama. Nah, ketika perempuan-perempuan Indonesia berjuang melalui Kongres pertama dan Kongres kedua dan kemudian mengerucut pada kemerdekaan itu, sebenarnya peran perempuan kelihatan tak kelihatan tapi bermakna. Gitu. Jadi ini yang saya mau memberikan catatan tersendiri bahwa kenapa orang yang seperti Maria Ulfa itu catatan-catatan itu tidak pernah dimasukkan sebagai bagian perjuangan pertama, bahwa dialah orang pertama yang menyuarakan mengapa kok pasal-pasal hak asasi tidak dimasukkan menurut dia. Karena memang dia mewakili, waktu itu kan ada kalau saya hanya 2 atau 3 perempuan dalam BPUPKI itu. Sehingga mereka yang menyuarakan kepentingan kaum yang tertindas atau kaum yang tersingkirkan gitu. Nah, setelah tadi Anda katakan bahwa sekarang ini banyak ormas yang bergerak pada bidang-bidang hak asasi, ya saya kira emang social movement pasca Perang Dunia Kedua kan memang keinginan kita adalah menghargai hak asasi sebagai deklarasi hak asasi manusia oleh PBB itu. Jadi tidak jauh-jauh sih, karena social movementnya belum selesai gitu loh. Karena tentu saja kita melihat juga pada gestur politik dari setiap pemerintahan. Ya. Gestur politik pemerintahan yang makin otoritarian, social movement makin keras. Kalau social movement itu bisa kompromistis, itu ketika semuanya tidak lagi tidak lagi otoritarian gitu. Jadi semua sudah terbuka, semua boleh menyuarakan dengan proses-proses yang ada. Nah, sekarang sebenarnya gestur politik juga harus ada pada DPR sebenarnya. Jadi kalau ormas bersuara supaya nggak ada demo kasar-kasaran, ya dengerin aja kan gitu, boleh dia dengerin. Jadi ini harus ada aspirasi yang disampaikan oleh ormas. Dan saya mau mengkritik sekali lagi persepsi yang salah tentang yang tadi ditayangkan itu, supaya orang jangan lihat ormas sebagai sesuatu yang serem, maskulin gitu ya, gagah, berotot, bertato. Bukan, ormas bukan gitu. Ormas itu mereka PKK, ormas. Ya, PKBI adalah ormas pertama yang memperjuangkan kepentingan keluarga yang sejahtera di tahun 1948. Jadi orang lupa itu PKB adalah ormas pertama yang resmi setelah kemerdekaan loh. Yang lain kemudian kan jadi partai politik. Gitu. Kalau PKB enggak, saya tetap murni pada gerakan itu. Walaupun kemudian NU juga berubah menjadi partai kan gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang penting untuk diperhatikan oleh masyarakat, bahwa sejarah itu begitu banyak terjadi pergulatan dan pemahaman-pemahaman yang kemudian ternyata bergeser karena Orde Baru memanfaatkan ormas untuk tangan luar dari partai politik gitu loh. Sehingga terjadi kesalahan dalam persepsi itu. Sehingga ada gestur politik juga dari pemerintahan, saya kira pada awalnya agak takut sama ormas. Tapi ormasnya juga tanda petik kurang ajar juga kadang-kadang, anarkistis, padahal nggak perlu sebenarnya. Kalau dia mau menyuarakan hal yang benar, silakan aja ke parlemen atau ajukanlah demo yang baik-baik juga masih didengar kok. Masa harus pakai rubuh-rubuhin pagar gitu loh masalah saya. Ini banyak juga yang kena stigma. Stigmanya apa? SJW nih, SJW. Saya masih saksi ya, mungkin masih sebagian besar ormas masih belum melek digital. Saya belum pernah dengar ada orang yang membela untuk menaikkan harga gabah gitu. Nggak ada itu di milenial, mana ada agar naikkan harga gabah, perhatikan petani tembakau gitu kan, nggak ada.